Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan tentang strategi pemasaran daur hidup produk perusahaan Apple yang beranggotakan saya sendiri, Bima Irawan, lalu ada Andika Ramadan Putra, lalu ada M. Reza Kurnia Dwi Putra, Sergio Andesva, serta Yusuf Maulana. Perusahaan Apple merupakan perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Cupertino, California, yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan daring. Perangkat keras yang diproduksi Apple meliputi telepon pintar iPhone, komputer tablet iPad, komputer pribadi MacBook, pemutar media portable iPod, serta jam pintar Apple Watch. Perangkat lunak yang diproduksi Apple meliputi sistem operasi macOS dan iOS, pemutar media, iTunes, penjelajah web Safari, dan perangkat kreatif dan produktivitas iLife dan iWork, serta berbagai aplikasi profesional seperti Final Cut Pro, Logic Pro, dan Xcode. Layanan daringnya meliputi iTunes Store, iOS App Store, dan Mac App Store, Apple Music, dan iCloud. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun bagi Steve Jobs, si pendiri Apple, untuk bekerja keras, mengumpulkan tekad dan tekun dalam membangun hingga Apple kini menjadi brand yang sangat dihormati dan dikenal oleh semua orang di seluruh dunia. Sekarang orang-orang bisa memakai produk-produk Apple dengan bangga, padahal harga di sebuah produk mengalami 4 tahapan saat terjun ke pasar, mulai dari tahapan pengenalan, tahapan pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan. Di atas ini adalah kurva dari siklus hidup produk atau product life cycle. Perkenalan. Umumnya, produk yang baru diciptakan belum dikenal dan diketahui oleh target konsumen, sehingga dibutuhkan pengenalan produk kepada target pasar dengan berbagai cara. Namun, ini berbeda dengan perusahaan Apple. Sebelum melemparkan produk di pasaran, Apple biasanya mengeluarkan rumor tentang jenis produk yang akan dikeluarkan. Ini merupakan daya tarik yang besar bagi Apple. Di saat produk lain belum dikenal di pasaran, namun produk Apple sudah sangat ditunggu kehadirannya. Rumor tentang produk baru biasanya membuat konsumen merasa penasaran dan menimbulkan rasa keingintahuan untuk memiliki dan membeli produk tersebut. Jadi, pada umumnya, produk Apple akan langsung terjual habis pada saat launching pertamanya. Tahap pertumbuhan atau growth. Pada tahap ini, konsumen sudah mengenal produk yang dikeluarkan perusahaan. Adanya promosi yang dilakukan Apple semakin meningkatkan jumlah penjualan dan laba yang diperoleh. Pada tahapan ini, banyak penjualan dan distributor yang turut terlibat untuk ikut mengambil keuntungan dari besarnya animo permintaan pasar akan produk Apple. 3. Tahap kedewasaan atau maturity. Di tahap ini, produk perusahaan mengalami titik jenuh dengan ditandai tidak bertambahnya konsumen yang ada, sehingga angka penjualan tetap di titik tertentu dan jumlah keuntungan yang menurun, serta penjualan cenderung akan turun jika tidak dibarengi dengan melakukan strategi untuk menarik perhatian konsumen dan para pedagang. Karena sudah banyak pesaing, para pedagang mulai meninggalkan persaingan dan yang baru tidak akan banyak terlibat karena jumlah konsumen yang tetap dan cenderung turun. Untuk menyikapi fase ini, yang biasanya ditunjukkan dengan sudah berkurangnya permintaan akan produk, Apple melakukan strategi yaitu memberikan potongan harga terhadap produk tertentu atau mengeluarkan produk penyempurna dari produk yang sebelumnya. Misalnya pada iPhone, dikeluarkan penyempurna yaitu iPhone 3s, iPhone 4, dan bahkan iPhone 4s. Produk penyempurna ini biasanya merupakan perbaikan dari produk sebelumnya, baik dari segi desain maupun fitur. Penyempurna ini bertujuan untuk memperpanjang fase kedewasaan. Ya, baik. Poin keempat, tahap penurunan atau decline. Pada kondisi ini, produk perusahaan mulai ditinggalkan konsumen untuk beralih ke produk lain. Sehingga jumlah penjualan dan keuntungan yang diperoleh produsen serta pedagang akan menurun drastis atau perlahan tapi pasti yang berujung mati. Apabila perusahaan tidak menemukan strategi yang bisa meningkatkan penjualan dan memperpanjang masa produk, maka pada akhirnya akan terjadi penurunan dan produk tak akan lagi laku di pasaran.